Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arif Randika. Perkenalkan, nama saya Hervido dari kelas 11-9. Saya ingin membuat tugas sejarah, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Ya, jadi mula-mula saya tekankan ini. Jadi ini adalah yang saya temukan atau yang saya ketahui, Pak. Ya, ini beberapa ada artikel yang juga saya nonton YouTube juga. Oke, jadi kita langsung saja ke intinya atau ke tugasnya. Yang pertama itu mengapa Jepang itu masuk ke Indonesia. Oke, Jepang itu mau masuk ke Indonesia itu dikarenakan Jepang itu membutuhkan sumber daya alam yang banyak sekali untuk keperluan negara mereka dan juga keperluan perang mereka. Nah, jadi ya nggak cuma Indonesia saja, seluruh Asia Tenggara ini hampir mau dikuasai oleh Jepang dikarenakan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Nah, yang kedua juga itu Jepang masuk Indonesia itu karena restorasi Weiji. Nah, itu adalah jadi pengembalian kekuatan di Jepang kepada seorang kaisar yang berdampak besar pada industrialisasi di Jepang, sehingga Jepang bangkit sebagai kekuatan militer yang sangat-sangat kuat sekali pada tahun 1905. Oke, dan itu pada waktu itu slogannya adalah negara makmur, militer yang kuat. Ya, artinya negara itu makmur kalau militernya itu kuat. Jadi mereka itu militernya yang diperkuatin. Nah, oke. Nah, setelah Jepang ini mempunyai militer yang kuat, langsunglah Jepang ini melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara. Ya, salah satunya Indonesia, Filipina, Vietnam. Pokoknya semua negara Asia ini hampir seluruhnya sudah dijarah oleh Jepang. Oke. Ya, paling utamanya itu Jepang ini sebenarnya ini mau ngambil sumber daya alam Jepang. Nah, kita kembali pada yang Jepang tadi ya, dia ke Indonesia itu karena sumber daya alam Indonesia yang sangat-sangat melimpah, terutama minyak bumi yaitu. Ya, Jepang mendarat di Indonesia itu pertama kali di Tarakan, Kalimantan ya. Nah, di sana juga itu banyak sekali minyak. Nah, sebelum kita lanjut, Jepang itu awalnya dia masuk Indonesia itu harus menyerang Pearl Harbor. Itu adalah pelabuhan Amerika Serikat atau pangkalan laut Amerika Serikat. Ya, dia harus menyerang itu dahulu untuk masuk ke Filipina dan Indonesia. Kalau dia tidak menyerang Pearl Harbor, maka Jepang tidak bisa masuk ke Filipina dan Indonesia. Nah, itu pada saat Pearl Harbor itu saya nonton di filmnya waktu tentara Amerika sedang memperbaiki kapal, itu disapu habis oleh Jepang. Ya, dibom sama Jepang. Torpedonya mengenai kapal cruiser, destroyer, frigate Jepang. Nah, itu di bawah pimpinan Kaisar, kalau nggak salah, bukan, Laksamana Yamamoto. Nah, sebenarnya Kaisar Yamamoto ini dia tidak mau menyerang Pearl Harbor dikarenakan kalau dia menyerang Pearl Harbor itu sama saja membangun raksasa yang sedang tidur, dikarenakan Amerika Serikat itu dia tidak mau
ikut campur dalam perang dunia. Nah, tidak tahu kenapa Jepang. Terus terus Laksamana Yamamoto ini dia juga bersekolah di Harvard dulu ya, di Amerika Serikat. Nah, itulah dia tahu kalau Amerika itu, kalau kita nggak mendeklarasikan perang dahulu, kita langsung nyerang Amerika, maka akan marah besar sekali Amerika. Karena ya Yamamoto dulu tuh sekolah di Amerika, jadi dia tahu seluk-beluk Amerika Serikat tuh bagaimana. Oke, nah diserang lah kan Pearl Harbor, kewalahan Pearl Harbor. Hampir seluruhnya Pearl Harbor itu hancur, dan tentaranya juga banyak yang mati ya. Oke, kita lanjut ke yang Jepang tadi masuk Indonesia itu, dan juga untuk mendapatkan buruh atau tenaga kerja yang harganya murah ya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk mendapatkan harga buruh yang murah, Jepang melakukan berbagai propaganda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu, jadi kan dulu itu Belanda ini kan menjajah kita ya. Sebenarnya kalau kata saya itu bukan menjajah, cuman dia tuh kayak ya mau tapi menjajah lah itu namanya ya. Dia pokoknya lama itu dia Belanda itu di sini karena dia mau ngambil rempah-rempah kita. Tapi kalau kata saya itu bukan menjajah, itu hidup berdampingan. Nah, ya begitulah. Karena kan Belanda itu kan dia paling lemah di Eropa. Makanya dia berani Indonesia. Dan dia di Indonesia juga itu kan bukan secara militer dia menyerang pertama kali. Dia masuk dalam tubuh Indonesia untuk menghancurkannya dari dalam. Dikarenakan Belanda ini dia agak kurang dari segi militer. Jadi dia menggunakan monopoli. Balik lagi yang ke Jepang jadi untuk mendapatkan buruh yang harganya murah. Nah, waktu Jepang masuk Indonesia itu kan dia propaganda sama Indonesia. Nah, jadi ada itu semboyannya yang disebut gerakan 3A yang berbunyi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Percaya Asia. Oke, kita lanjut proses pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam kurun waktu hanya 2 bulan saja Jepang itu dia sudah berhasil menguasai Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia itu dia langsung diduduki sama dia. Itu saya kalau lihat di film Jepang waktu Belanda itu masih santai-santai. Belanda itu tidak tahu dia ada kedatangan Jepang. Dia lihat langsung diserbunya Belanda. Pokoknya Jepang ini dia waktu pertama kali itu dia pokoknya yang dicari itu orang-orang Belanda dulu. Nah, barulah di situ Indonesia itu menganggap Jepang itu mau membantu mereka untuk merdeka. Oke, kita lanjut. Oh ya, Belanda itu membutuhkan waktu lama sekali untuk ibaratnya menguasai sepenuhnya Indonesia itu. Tapi bagi saya itu bukan menguasai seluruhnya. Ya, itu perlu 300 tahun untuk ya Belanda itu masuk ke Indonesia. Bukan menjajah itu sebenarnya. Kalau bagi saya itu seperti hidup berdampingan. Nah, beda kalau Jepang, dia langsung masuk ngomong langsung langsung 2 bulan saja. Belanda itu lama karena dia pakai monopoli, sedangkan Jepang itu cepat karena dia pakai militer.
Oke, kita lanjut. Nah, kalau Jepang tadi kan pertama kali datang itu dia dari Tarakan, Kalimantan. Itu dikarenakan dia kan setelah menyerang Pearl Harbor, dia ke Filipina. Habis pokoknya di Filipina itu dia kayak Indonesia nih lah, dia menjara, dia mengambil sumber dayanya buat perbekalan, langsung menuju ke Indonesia. Nah, makanya itu mendarat di Tarakan di Indonesia. Beda dengan Belanda, dia masuk pertama kali itu di Banten, yaitu dia menggunakan peta dari penjelajahan yang telah lama. Oke, kita lanjut. Jepang mudah sekali dia masuk ke Indonesia dikarenakan jumlah pasukan militernya itu sangat kuat sekali, dan dia berhasil menaklukkan Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu. Makanya Jepang itu cuma butuh waktu 2 bulan saja. Nah, setelah itu ya, masyarakat Indonesia itu juga termakan sama janji-janji palsu Jepang yang mudahnya masuk ke perangkap Jepang dan diperbudak kita Indonesia. Selain itu juga kemenangan Jepang pada Perang Pasifik juga membuktikan kemampuan Jepang akan mengontrol wilayah yang luas. Yang artinya Jepang ini dia punya taring lah ibaratnya. Dia membuktikan diri dia bisa menguasai wilayah yang sangat-sangat luas. Oke, kita lanjut. Kondisi Jepang, Indonesia, Belanda, dan dunia pada kala itu. Kondisi Indonesia saat Jepang datang. Jadi, kondisi Indonesia saat Jepang datang itu adalah saat Jepang datang dan memperebutkan Indonesia, Indonesia sedang berada dalam jajahan bangsa Eropa, yaitu Belanda. Indonesia dipaksa menyerahkan hasil tanam mereka, mengikuti sistem kerja rodi, serta haknya monopoli VOC. Jadi Jepang ini memaksa orang Indonesia untuk menyerahkan hasil-hasil dari Belanda, ya seperti hasil-hasil tanam mereka itu harus dikasihkan ke Jepang ya, yang dari Belanda dulu, dan juga sistem kerja rodi. Nah, Jepang ini dulu dia itu ada juga itu sistem kerjanya mereka. Kalau Belanda ini kan kerja rodi. Kalau Jepang ini Romusa. Nah, itu kebijakan baru Jepang. Romusa ini setahu saya dia itu di korupsi kalau nggak salah. Kalau nggak salah kita itu dibayar sebenarnya. Cuman para mandornya itu orang pribumi kan menjadi atasan mereka. Jadi pemerintah itu sudah menyerahkan uang untuk para pekerja, cuman dikorupsi, dimakan uangnya. Nah, itu jahatnya. Nah, salah satu juga dulu saya lihat ada fotonya itu. Soekarno itu dia mandor Romusa pada saat Jepang menjajah Indonesia. Nah, jadi itulah hal-hal tersebut tentunya sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia. Pokoknya Indonesia ini dulu itu termakan janji palsu semua. Belanda, Jepang, kita ini mudah termakan janji palsu dikarenakan SDM kita yang rendah pada saat itu. Bukan rendah sih, cuman kayak ya karena kita masih sifatnya kedaerahan atau belum Indonesia satu, jadi ya itulah sering termakan janji-janji manis dari para penjajah. Nah, barulah Jepang itu waktu menduduki Indonesia dia mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeluarkan kebijakan baru yang tadi yang saya jelaskan, Romusa dan juga Jugun Lanbu. Ya, Jugun Lanbu itu berarti
perempuan pemuas untuk militer Jepang. Ya itu sangat jahat sekali ya Jepang ini. Gak enak kalau ditanya enak mana Jepang sama Belanda, gak enak dua-duanya. Yang namanya dijajah itu gak enak ya. Jadi janganlah kita, sungguh mereka itu gila kehormatan, gila harta, gila wilayah. Saya tidak tahu lah mereka itu apa pikirnya, nggak mau hidup tentram. Oke, jadi saya rasa segini saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.